Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eldawati, peserta PPG IPS 2 tahun 2024 UIN Imam Bonjol Padang. Kali ini saya akan menampilkan video pembelajaran saya dengan menerapkan model pembelajaran problem-based learning. Video ini saya buat sebagai persyaratan dalam mengikuti ujian kinerja atau UKIM di LPTK UIN Imam Bonjol Padang. Terima kasih, selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar dengan semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, Allahu Akbar. Insyaallah luar biasa sekali ya. Semangat ya. Iya. Udah siap untuk belajar hari ini? Siap, Bu. Oke, alhamdulillah. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, supaya kegiatan belajar mengajar kita hari ini berbeda dari Allah, ada baiknya kita awali kegiatan kita dengan berdoa. Ya. Silakan belajar, siapkan semuanya. Siap gerak kepada Ibu Guru. Hormat gerak, tegap gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Baik, alhamdulillah membaca doa kita pada pagi hari ini sudah selesai ya. Semoga dengan bacaan doa tadi, kegiatan belajar dan mengajar kita hari ini dinilai sebagai ibadah sebagai bangsa Indonesia yang baik ya. Apa yang kita lakukan? Akan Anda berdiri semua. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Bagaimana Anda menyanyikan lagu bangsa Indonesia kita yaitu Indonesia Raya sudah kita lakukan bersama-sama. Gimana rasanya tadi ketika menyanyikan lagu itu? Gimana rasanya? Bangga ya, bangga sebagai bangsa Indonesia. Baik, untuk hari ini Nanda, ada di antara Nanda yang tidak hadir? Ada? Edit ya? Oke, kenapa editnya? Sakit. Sakit, oke, kita doakan Edit yang sedang sakit mudah-mudahan diberi kesehatan oleh Allah. Dan kita yang sehat selalu memanfaatkan dengan sebaik mungkin. Nah, Nanda, terkait dengan pembelajaran kita hari ini, Nanda untuk minggu kemarin, Nanda kita belajar tentang apa? Pertanyaan Ibu, kenapa kita harus melakukan sujud syukur? Apabila kita mendapatkan sesuatu yang kita inginkan dari Tuhan dan kita rasa itu kita harus bersyukur. Oke, ketika kita mendapatkan sesuatu yang luar biasa ya saya, kita mendapatkan sesuatu yang luar biasa seperti apa misalnya prestasi atau selamat dari bahaya. Nah, berbicara tentang prestasi ini Nanda, kita umat Islam zaman dahulu ya juga pernah mencapai prestasi yang gemilang. Saking gemilangnya prestasi tersebut, umat Islam itu dikenal sampai ke seluruh dunia. Nah, seperti apa prestasinya? Salah satunya silakan Anda lihat pada tayangan berikut. Ya. Oke Nanda, menurut Nanda ini apa ini Nanda? Prestasinya bagaimana?
Damaskus. Jadi ini yang akan kita pelajari hari ini yaitu tentang sejarah Daulah Umayyah di Damaskus. Mengapa kita harus mempelajari ini? Ada 3 tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Silakan baca yang pertama, Reza. Siswa mampu menjelaskan sejarah berdirinya Daulah Umayyah di Damaskus. Oke, nomor 1. Silakan yang kedua, Taski. Siswa memahami bentuk kejayaan pada masa Daulah Umayyah di Damaskus. Oke, dan ketiga, silakan Nadir. Siswa mampu menganalisis faktor kejayaan dan kemunduran Daulah Umayyah. Oke, berarti ada berapa tujuan pelajaran kita hari ini? Ada 3. Yang pertama menjelaskan sejarah bagaimana Daulah Umayyah itu berdiri awalnya. Yang kedua, apa saja bentuk kejayaan atau prestasi-prestasi yang diraih. Dan terakhir, belum tentu Daulah Umayyah ini ternyata runtuh, Nanda. Kenapa dia bisa runtuh? Nah, ini juga yang akan pelajari hari ini. Kemudian Nanda, selanjutnya seperti apa kegiatan pelajaran kita hari ini? Yang pertama nanti Nanda akan ibu bagikan materi aja tentang Daulah Umayyah di Damaskus. Akan Nanda pelajari nanti materinya ada 3 bentuk, ada berupa video ya, ada infografis nanti juga, ada juga berupa teks bacaan. Silakan Nanda pilih nanti sesuai dengan keinginan Nanda. Yang kedua nanti Nanda akan menjawab atau mengerjakan KPD berdasarkan materi yang sudah Ibu berikan. Dan terakhir nanti Nanda akan menganalisis masalah-masalah yang berhubungan dengan Daulah Umayyah di Damaskus. Nah, kemudian apa yang diharapkan dari Nanda setelah belajar ini? Ada yang disebut dengan P3. Siapa yang tahu arti P3? Silakan, Beca. Ya, profil pelajar Pancasila. Kemudian nanti kita juga Nanda setelah belajar tentu ada hasil ya kan. Nah, untuk menilai hasil ini bagaimana caranya? Itu dengan melakukan asesmen. Apa itu asesmen? Penilaian nanti ada 3. Ada namanya asesmen awal. Yang kedua asesmen formatif. Yang terakhir ada namanya asesmen formatif. Nah, ini nilai akhir hasil belajar Nanda yang akan ambil. Oke? Paham sampai sini? Paham. Nah, sesuai dengan yang Ibu sampaikan tadi. Nah, sebelum kita lanjut ke pembelajaran kita asesmen awal dulu ya. Silakan Anda keluarkan HP-nya, ada HP ya? Nah, silakan keluarkan HP-nya dan kerjakan bisnis. Kita sudah melihat bisnis yang sudah Ibu bagikan. Sekarang kita mulai lagi ya. Waktunya berapa menit Anda? 5 menit dari sekarang. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, silakan dimulai.
Nah, sebelum kita melakukan tugas kelompok, ya kan? Nah, ini udah tegang-tegang semua. Karena mungkin hasil asesmen awal tadi ya. Nah, kita lakukan ice breaking sebentar. Ice breakingnya kita sederhana saja, yaitu bentuk bisa tepuk semangat, Nanda? Oke, kita mulai tepuk semangat. Semangat. Sekarang kita akan mengerjakan tugas kelompok. Sebelum Nanda mengerjakan tugas kelompok, asalkan Nanda perhatikan dulu tayangan video ya. Khalifah Umayyah 661 Masehi dan 750 Masehi adalah salah satu kekhalifahan Islam yang paling berpengaruh dalam sejarah. Dinasti Umayyah didirikan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan setelah berakhirnya periode Khulafaur Rasyidin. Ibu kotanya pertama kali berpusat di Damaskus, Suriah. Di bawah kekhalifahan Umayyah, wilayah Islam berkembang besar, meliputi Spanyol di barat hingga India di timur. Wilayah kekuasaannya Nah, Nanda, udah lihat video tadi ya? Nah, kira-kira Nanda berdasarkan video tadi, ada beberapa pertanyaan ke Nanda. Silakan siapa yang mau jawab? Berdasarkan video tadi, apa yang Nanda lihat atau bagaimana proses berdirinya Daulah Umayyah di Damaskus? Ada yang tahu? Nggak tahu ya. Yang kedua, apa sih penyebab Daulah Umayyah nanti kan maju ya? Nanti akhirnya runtuh. Ada yang tahu? Nggak. Nah, ini yang akan Nanda bahas nanti di dalam kelompok Nanda ya. Silakan nanti Nanda bahas ini. Itu akan bagikan materi ya. Materi yang berhubungan dengan Daulah Umayyah, mulai dari dia sejarah berdirinya sampai nanti dia runtuh. Nanda pelajari, kemudian Nanda kerjakan LKPD ya. LKPD yang akan Ibu bagikan. Saya bagikan materi ya di WA group, silakan Anda buka ya. Terserah Anda memilih apa, isinya sama, cuman cara tampilnya aja yang berbeda ya. Ada video, ada infografis, ada teks ya, silakan Anda pilih. Nah, selanjutnya nanti Nanda kerjakan LKPD secara berkelompok. Nah, untuk lebih kurangnya LKPD-nya seperti ini ya, sudah dibagikan. Nah, sekarang silakan Nanda kerjakan secara berkelompok. Silakan dimulai. Berapa menit Nanda waktunya? 20 menit dari sekarang ya. Oke, silakan. Oke, sudah mulai ya. Habis ya. Oke, kita kasih tepuk tangan untuk semua dulu. Ya, baik, luar biasa sekali Nanda hasil kerja kelompok Nanda kuliner begitu kompak ya. Saling melengkapi, luar biasa. Nah, sekarang gilirannya kita untuk presentasi. Siap untuk presentasi Nanda? Iya, Bu. Kelompok berapa yang akan tampil dulu? Oke, silakan kelompok 2. Assalamualaikum
tampak tidak berjalan sesuai keinginanmu, ingatlah bahwa pesawat terbang akan lepas landas melawan angin, bukan mengikuti angin. Begitu juga dengan kita. Luar biasa. Tepuk tangan dulu. Untuk itu kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Hanifah Lezwatai dan sebelah kanan saya. Perkenalkan, saya Desya Rizky. Perkenalkan, nama saya Nafisa. Perkenalkan, nama saya Azwa Yudhika. Dan Nelda, pemimpin budaya. Baiklah, kami akan membahas tentang sejarah Daula Umayyah. Nah, teman-teman tahu nggak sih bagaimana sejarah berdirinya Daula Umayyah? Oleh karena itu, kali ini kami akan membahas tentang itu yang akan disampaikan oleh Desya. Pada Desya dipersilakan. Baiklah teman-teman saya, Desya Rizky, kami telah mendapatkan hasil diskusi sejarah berdirinya secara singkat Daulah Umayyah di Damaskus. Daulah Umayyah didirikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan pada tahun 661 Masehi setelah berakhirnya masa Khulafaur Rasyidin. Damaskus dipilih sebagai pusat pemerintahan karena posisinya yang strategis di wilayah Syam. Luar biasa sekali. Tepuk tangan dulu. Teman-teman, mari memanfaatkan sesi ini untuk berbagi rasa ingin mengetahui, bukan hanya sekedar mencari perhatian atau pengetahuan semu. Karena tanya yang bermutu akan membawa ilmu, sedangkan tanya yang palsu akan membuang-buang waktu. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Oke, silakan. Ada yang bertanya? Silakan kepada kelompok 1. Perkenalkan, saya Deca Belia, perwakilan dari kelompok. Saya ingin bertanya, yaitu apa akibat pertikaian antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah? Baiklah, saya Desya Rizky akan menjawab pertanyaan dari Deca, yaitu karena Ali bin Abi Thalib tidak menyelesaikan kasus pembunuhan Utsman bin Affan. Apakah kelompok 1 sudah puas? Wah, oke, luar biasa. Tepuk tangan lagi. Setiap langkah yang kita ambil di dunia ini adalah bagian dari perjalanan menuju ridha Ilahi. Seperti firman Allah dalam Al-Quran, Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Semoga ilmu yang kami bagikan hari ini menjadi cahaya yang menerangi, membawa kebaikan dan keberkahan yang tak pernah terhenti. Terima kasih atas perhatian yang diberi. Semoga kita semua selalu dalam lindungan dan rahmat Ilahi. Kami tutupi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih kelompok 2 ya. Selanjutnya kelompok berapa lagi yang akan tampil? Tuh, silakan kelompok 1. Dan nomor temannya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Sebelum kami mempresentasikan hasil kelompok kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Afibi Hidayah Rantoni dan sebelah kiri saya. Perkenalkan, nama saya Reza Indra. Perkenalkan, nama saya Deca Belia. Perkenalkan, nama saya Jabat Galma Putri. Hasil presentasi akan dibacakan oleh Deca. Baiklah, saya akan menyampaikan apa saja faktor kemajuan yang diraih oleh Daulah Umayyah di Damaskus. Faktor kejayaan Daulah Umayyah. Yang pertama, kepemimpinan yang kuat dan visioner. Yang kedua, sistem administrasi yang efisien. Dan yang ketiga, stabilitas ekonomi dan militer yang tangguh. Apakah dari kelompok lain ada pertanyaan? Ada pertanyaan Anda? Oke, silakan. Itulah hasil presentasi dari kelompok kami tutupi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
juga aktif, ya kan? Aktif bertanya, aktif menjawab, dan kekompakannya nampak sekali, ya kan? Nah, sebelum kita edukasi sebagai penguatan, kita ice breaking sekali lagi ya. Ice breakingnya selamat pagi, siang, dan sore. Bisa ya? Oke. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Masih nggak konsentrasi? Sekali lagi, selamat sore, selamat pagi, selamat malam. Oke, luar biasa. Dari apa yang Anda sampaikan tadi, ya luar biasa, Anda pengembangannya, kemajuannya adalah memahami Daulah Umayyah di Damaskus. Anda tahu sekali apa yang Anda sampaikan, bahwasanya faktor berdirinya Daulah Umayyah di Damaskus ini adalah ketika terjadinya peristiwa takkir antara kelompok Ali bin Abi Thalib dan kelompok Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya, sehingga berakhir dengan namanya takkir tersebut, dan pemerintahan akhirnya beralih kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Betul. Nah, kemudian apa saja bentuk kejayaannya? Betul apa yang Anda sampaikan tadi. Ada berupa ilmu pengetahuan ya, di bidang pembangunan, di bidang pemerintahan pun sudah tertata rapi. Dan juga tadi kelompok yang menampilkan sebab runtuhnya Daulah Umayyah itu ada dua faktor ya. Faktor internal yaitu adanya perebutan kekuasaan antara keluarga, dan ini merupakan salah satu kekurangan dari sistem monarki dalam pemerintahannya. Yang kedua, para penguasanya sudah mulai melupakan ilmu, ya kan? Mereka sudah banyak menghabiskan waktu untuk kurang. Dan kedua faktornya adalah faktor eksternal. Apa dia faktor eksternalnya? Adanya pemberontakan dari kelompok Bani Abbasiyah, dan yang kedua adanya kelompok non Arab yang tidak senang dengan pemerintahan Daulah Umayyah di Damaskus. Betul. Ini luar biasa sekali masa kelompok Anda, kerja kelompoknya itu berharap apa yang Anda dapatkan tadi ya itu bisa Anda pahami dan bisa Anda ingat dan aplikasikan nanti maksudnya dalam kehidupan. Jadi berdasarkan apa yang sudah Anda pelajari tadi ya, tentu banyak hikmah ya, banyak hikmah yang bisa kita ambil dari bagaimana sejarah Daulah Umayyah ini bisa berdiri dan akhirnya runtuh. Ada kesimpulan atau poin-poin penting yang harus kita ambil dari pelajaran hari ini. Nah, Nanda kira-kira sebelum Ibu menyampaikan, siapa yang berani nyampaikan itu? Apa yang bisa Nanda ambil hikmah dari sejarah berdiri Daulah Umayyah? Silakan Ibu Maka. Seperti yang dikatakan oleh Albert Einstein, bahwa tidak semua yang dihitung itu penting dan tidak semua yang penting itu bisa dihitung. Terkadang manusia terlalu fokus pada materi, angka, dan data serta pencapaiannya di dunia, sehingga dia lupa pada kewajibannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, luar biasa sekali. Tepuk tangan untuk Ibu Maka. Ketika kita sudah berada di puncak, ya kan, jangan lupa kepada siapa yang memberikan kita pada posisi tersebut, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Artinya jangan pernah melupakan agama. Luar biasa sekali. Oke, yang kedua, siapa yang bisa mengambil kesimpulan dari pelajaran hari ini? Ada? Silakan Aisyah. Kesimpulannya yaitu teruslah berusaha untuk mencapai sesuatu agar kamu tetap berprestasi dan bisa mencapai masa kejayaanmu. Lalu apabila kamu telah mencapai masa kejayaan, janganlah langsung berpuas hati, karena jika kamu berpuas hati, kamu akan lalai terhadap kewajibanmu dan kamu akan kembali runtuh kembali. Oke, luar biasa. Tepuk tangan untuk Aisyah. Menurut Aisyah, teruslah berjuang dalam mencapai cita-cita. Dan ketika cita-cita itu sudah dicapai kan, nah jangan pernah merasa puas hati dulu. Terus tingkat. Oke. Ada lagi yang mau menambah kesimpulan kita hari ini? Tidak. Oke, betul sekali Nanda. Jadi dari apa yang disampaikan oleh teman-teman tadi, betul bahwasanya kesimpulan yang bisa kita ambil dari pelajaran kita hari ini, yang pertama yaitu teruslah berusaha dalam mencapai cita-cita atau yang disebut dengan kerja keras. Karena tanpa adanya kerja keras, tanpa adanya kesungguhan, maka apapun yang kita inginkan tidak akan pernah
Karena ketika kita terlena, ya kan, ketika kita sudah merasa kita sudah di atas segalanya, maka nanti awas, ya kan, awas kita bisa jadi hancur. Kenapa? Kita belajar dari Daulah Umayyah di Damaskus. Daulah Umayyah di Damaskus ini awalnya maju, jaya hingga dikenal ke seluruh dunia. Tapi apa yang terjadi pada masa detik-detik keruntuhannya? Para pemimpinnya sudah terlena, sudah melupakan ilmu agama, sudah melupakan yang namanya kerja keras. Tidak ada lagi di sana keseriusan. Kalau kita lebih banyak bermain, ya kan, maka kita akan digilas oleh sistem, digilas oleh zaman. Oke, sampai sini paham ya? Nah, baik, itu kesimpulan kita hari ini, dan selanjutnya kita akan melakukan asesmen. Silakan. Sudah gabung semua ya? Kita mulai. Berapa menit waktunya? 10 menit? Oke, 10 menit dari sekarang. Bismillah. Ya, silakan. Ini yang bisa Ibu sampaikan hari ini, Nanda. Untuk pertemuan kita berikutnya, materi kita adalah tentang bagaimana urgensi atau pentingnya takwa dalam kehidupan. Silakan Nanda ulas-ulas terlebih dahulu bagaimana materi di rumah ya. Nanti Ibu besok kita akan belajar. Nah, siapa Nanda belajar lagi hari ini? Bu Bin. Nah, tunggu Bu Binnya di kelas ya. Baik Nanda, terima kasih untuk perhatian Anda ini, luar biasa sekali. Ini yang bisa disampaikan.